Nah pas mengutin duit yang di bawah, saya lihat kayak ada paha ke bawah di bangku sebelah. Ya kan, saya pas begini, set. Wah, kok ada yang duduk? Kapan naiknya? Padahal kalau orang naik kan buka pintu dulu bang. Buka pintu dulu atau dia ngomong dulu, bang saya di depan ya duduknya. Ini enggak sama sekali bang. Saya pelan saya cek. Pas lihat mukanya, ya Allah bang, saya langsung kaget. Mau nyampe kawasan, gue bilang nggak ke dalam. Kawasan, ada yang turun nggak? Pas kepala gue ke bawah begitu bang, itu semuanya udah bukan orang lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kecil. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob, buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Halo bang, siapa namanya nih bang? Oke, nama saya Amar ya. Sekarang tinggal di mana nih bang kalau boleh tahu? Kalau saya tinggal di Cakung, Jakarta Timur. Nah, waktu itu kejadian tahun berapa nih bang? Jadi saya ingin menceritakan bahwasannya pada tahun 98 itu, pada saat kerusuhan itu kan ada kejadian bakar-bakaran bang. Nah waktu itu ya, saya itu masih sebagai profesi supir mobil angkutan omprengan ya. Mobil angkutan omprengan, mobil bak dikasih kap ya, jadi ya sebutannya angkutan gelap ya. Nah itu biasanya kita narik malam bang, di atas jam 10 sampai jam 3 setelah Metro Mini habis. Oke siap, tahan dulu ya bang ya. Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi, cari pos ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Amar, kisah pengalamannya nih Bang? Oke, jadi saya itu awalnya itu kan narik omprengan tahun 97 akhir. Di situ tuh nggak ada kejadian apa-apa, ya seperti biasa aja, narik ya kan, jalur Pondok Kopi, Kampung Melayu. Ntar saya ngetem tuh biasanya di lampu merah, bioskop Buaran, terus di lampu merah mall, Klender situ. Terus Kampung Melayu. Nah waktu itu abang narik mulai dari jam berapa nih bang? Saya narik itu mulai dari jam 10. Mulai dari jam 10 malam setelah Metro Mini 506 habis. Seperti itu. Nah itu biasanya kita kan dari Pondok Kopi tuh. Ya Pondok Kopi itu kita setar di situ sengaja ngabisin Metro Mini biar habis dulu dari situ. Jalan normal-normal aja bang, dia beberapa itu normal. Nah setelah pas kejadian 98 tragedi itu di bulan Mei, nah di bulan Mei itulah baru kejadian yang dimana bisa dikatakan awal-awal mulai ada aja kejadian-kejadian yang nggak saya aja ya, kalau rekan-rekan saya supir pun merasakan. Ya mulai dari penumpang kok kayaknya rada turun ya kan, apa mungkin karena kejadian Mei itu kan mall itu, sebuah mall itu ya, itu kan dibakar bang. Dan korbannya itu terbanyak se-Jakarta dibandingin dengan mall-mall yang lainnya. Setelah kejadian itu, saya memang sempat nggak narik dulu ya. Rekan-rekan saya pun banyak yang nggak narik dulu ya, sehari 2 hari. Tapi seminggu kemudian saya baru mulai narik lagi. Kira-kira hari Kamis itu memang suasana agak-agak gerimis. Itu dari sore itu kita narik kok hawanya itu beda.
Biasanya kita narik mah enjoy aja kan gitu ya. Dalam artinya ya enak aja lah gitu. Ini kok kayaknya gimana ya? Jadi kalau bahasa Betawinya itu belingsangan. Kalau bahasa Indonesianya bingung atau nggak jelas. Nih ngapa ya kayaknya ya kan gitu kan. Hati kayaknya kagak enak banget lah. Udah mana gerimis, penumpangnya kagak, ya sewanya nggak ada orang gitu maksudnya bang. 1, 2. Nah teman saya datang nih sesama supir bang. Saya sebut dah, namanya Juki Gondrong. Dia udah nggak narik, posisinya nggak narik kenapa? Penumpangnya kagak ada, kata dia. Males, gue mendingan ngikut lu aja dah, nemenin. Nah ya udah nemenin sini nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Tergampang tuh bang ngopi ngerokok bareng gua kan gitu. Dan dia ikut. Satu trip pertama ya kan, lancar aja bang. Penumpangnya atu. Balik lagi ngetem stasiun Jatinegara, jalan ya kan. Turunnya deket Kebon Singkong. Nah maju, pas deket di setelah flyover, itu kan mall tersebut ya. Ada nih penumpang bang, rombongan. Wah girang nih hati nih ya kan. Teman saya bilang, bro sewa, banyak nih. Oh, lumayan nih ya kan. Udah berhentilah kami kan. Naik nih, tek. Di belakang itu kan jumlah tempat duduk kan untuk kanan 6, kiri 6. Berarti jumlah 12 ya bang ya. Itu pas bang. Jadi posisinya itu penuh. Pas 6. Depan karena kan ada teman saya tadi. Kami jalan nih pelan. Kalau narik malam itu kan kita ngatur selak bang. Jadi sepelan-pelannya ya paling kecepatan 5 km per jam. Nggak sampai 10. Teman saya bilang nih, bro gue yang guntingin ya. Kalau bahasa orang umumnya gue yang mintain ongkos. Oh ya udah, berhenti sebentar. Itu berhentinya di depan pom bensin mati. Jadi pom bensin yang udah nggak lama terpakai. Jarak dari mall tersebut itu paling sekitar 100 meteran, 100-200 meteran. Turun dia ke belakang nih. Saya lihat kan spion kan gede, spion tengah kombinasi. Saya lihat dia udah naik, saya jalan nih pelan lagi. Jarak 200 meter tiba-tiba teman saya lari kencang banget. Bum, sampai terjatuh bang. Nyungsep bangun, lari kencang. Nah, saya kan bingung. Wah, apa ini orang? Saya kejar dong. Ya kejar kan kalau orang lari kan nggak perlu kencang-kencang banget. Yang jelas harus bisa saat di samping dia kan. Saya kejar, ngapa lu Juk? Dia bangun karena tadi habis nyungsep kan dia bangun. Dia cuma bisanya nunjuk-nunjuk doang bang. Oh, begitu doang. Ngapa? Saya bilang gitu kan. Lu udah kayak habis ngeliat setan lu. Dia lari lagi. Saya guber lagi. Nah pas di pinggir dia, lu mau pergi aja nggak apa-apa. Tapi duitnya jangan lu bawa, itu duit penumpang. Dilempar duitnya bang ke saya dari luar. Fung. Jatuhkan tuh di bangku sama di bawah ya. Nah saya bilang kagak ada antal lu. Saya bilang begitu. Kalau bahasa umumnya itu kagak jelas lu. Tadi bilangnya mau nemenin, tapi kabur. Kan kalau kita mau ngambil uang di samping atau di bawah, kan di sini kan ada porseneleng. Kan berarti kan ngambil kan harus bungkuk ya, bungkuk. Dan kebetulan spion saya kan tadi yang tadi saya bilang kan gede. Jadi kalau kita mau bungkuk kan otomatis spontan kita akan ngelihat spion. Itu pas saya lihat ke belakang bang, kagak ada penumpang. Nggak ada penumpang sama sekali, kosong, blong. Saya langsung refleks, nengok ke belakang. Ada bang, bahkan mukanya madep ke depan semua. Saya merinding nih bang nih, serius saya bang, nggak bohongan ini. Tuh, ya, merinding beneran nih saya nih. Saya lihat lagi spion. Ini yang salah mata gua, apa kacamata gua ya? Saya lap tuh bang, saya lap. Pakai lagi terus saya mengutin duit. Nah pas mengutin duit yang di bawah, tiba-tiba kayak bau-bau gosong-gosong rambut kebakar. Saya mikir, perasaan posisi gigi udah normal, udah netral. Terus rem tangan pun udah naik. Wah, apaan ya? Cuman gak saya gubris bang. Saya tetap mengutin tuh. Nah pas mau mengutin, selesai udah mau mengutin nih. Saya lihat kayak ada paha ke bawah di bangku sebelah. Ya kan saya pas begini, set. Wah, kok ada yang duduk? Kapan naiknya? Padahal kalau orang naik kan buka pintu dulu bang. Buka pintu dulu atau dia ngomong dulu, bang saya di depan ya duduknya. Ini nggak sama sekali bang. Tiba-tiba duduk di samping saya. Wah itu udah, hawanya itu udah
Udah tebal sini, tebal, udah merinding semua dah. Cuman saya coba kesampingkan, ilokah setan, mana mungkin setan. Nah kalau bahasa Indonesianya begitu. Saya pelan saya cek, pas lihat mukanya, ya Allah bang, saya langsung kaget. Buset, langsung begitu saya. Itu bang, yang namanya muka udah kayak lilin bang, lumer. Matanya yang kanan turun segini, yang satu lagi bolong. Nah, terus yang sebelahnya lagi, gosongnya udah kayak singkong bakar. Aduh, serem banget. Gosong, segosong-gosongnya bang. Rambutnya udah separuh gosong, separuh kagak. Itu saya kayak orang terkesima bang. Saking kaget, bengong langsung. Kagak nyebut, kagak apa, jadi kaget aja. Pas langsung, wah, saya mau keluar buka pintu. Kan kalau carry itu tahun 90-an kan cetek gitu. Itu nggak bisa bang. Saya nggak bisa. Entah kekunci, slidingnya atau gimana saya nggak tahu. Karena saking paniknya, saya loncat dari jendela pintu. Udah pala duluan udah saya jatuh. Kebuang, saya lari. Itu klakson mobil bunyi. Lampu mobil ngedim terus bang. Tap. Itu yang bikin perasaan saya kayak saya diuber sama mobil. Itu saya jatuh nyungsep bangun, kagak berasa bang. Pokoknya saya kalau bisa sejauh-jauhnya dah. Posisi saya lari itu kan memang keadaan sepi bang. Karena kan gerimis pertama. Ya. Dan jamnya pun itu udah sekitar jam 1, jam 2-an lah jamnya. Jadi impossible tuh orang lewat bang, bisa dihitung pakai jari lah. Tahun 98-an itu nggak ada ojol. Nggak ada. Jadi bang bener-bener ya sepi nggak kayak sekarang ini. Jadi itu nggak ada orang bang. Saya kagak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Saya lari itu sampai ke Buaran 2. Itu jaraknya kurang lebih 500-600 meter. Itu yang namanya lari bang. Udah nggak pakai nengok belakang lagi itu. Karena yang tadi awal saya udah pas nengok ke belakang lampu kayak tang nembak begitu kan. Terus itu hawanya udah nggak karuan bang. Udah nggak karuan rasanya. Nggak ada orang. Pikirnya kalau ada orang lain masih mending dah saya naik, saya bonceng dah. Ini kagak ada sama sekali bang. Benar-benar itu gerimis. Nah sampai saya di Buaran 2 ada kawan saya. Dia entah istirahat, entah kelar dari narik tuh ya. Dia teriak, woi ngapa lu? Langsung saya nyebrang bang. Tadi kan posisi saya kan ke arah Pondok Kopi kan. Nah kalau arah Pondok Kopi kan sebelah kiri itu kan rel bang. Jadi nggak ada pemukiman rumah. Dari mulai Stasiun Jatinegara sampai Pondok Kopi. Adanya sebelah kanan. Nah otomatis saya nyebrang bang. Saya cerita sama kawan saya. Cuman saya nggak cerita kejadian saya ketemu setan, enggak. Dia cuma cerita, oh mobil gue tinggalin. Di mana? Di kawasan. Memang apa terhilang mobil lu? Waduh, udah deh pokoknya anterin gue dulu dah. Memang ada apaan? Udah pokoknya anterin aja dulu. Gue minta temenin. Nah, akhirnya ditemenin tuh bang saya. Ditemenin, kita jalan kita berempat bang. Supirnya, kenaiknya, saya, sama ada anak satu nongkrong, diajak juga tuh berempat. Nah, jalan kita. Nah itu kan puterannya kan harus melewatin mall itu bang. Jadi lampu merah. Muter balik. Jadi kan jauh dari kawasan itu, jadi tengah-tengah bang. Antara mall dengan Buaran, kawasan itu tengah-tengah. Itu mobil itu, lalu nyebrang. Ah gak dah, puter balik aja. Lah ngapa sih emangnya? Kata dia, emang kenapa? Agak udah puter balik temenin gua. Teman saya jadi bingung juga tuh. Ngapa sih? Udah gue tungguin di seberang. Kata kagak udah puter balik. Kenapa bang? Saya takut. Ya kan takutnya saya samperin ke seberang masih ada dia lah, saya mau kemana lagi? Ya kan? Nah akhirnya puter balik bang. Puter balik nggak ada apa-apa. Posisi mobil masih hidup, mesin masih hidup, semua masih hidup. Cuman bayangan saya kan masih terngiang aja itu pada saat saya lari itu bang. Lampu dim nyala, tiba-tiba lampu kabin nyala, tak begitu ya kan, klakson nyala. Saya kan masih kebayang itu aja. Makanya saya bilang, wah ngaso dulu ke Pondok Kopi. Nah akhirnya saya bawa tuh mobil ke Pondok Kopi. Di Pondok Kopi saya istirahat bang. Istirahat sebentar, di situ kan ada kayak warkop ya. Ada kayak warkop, biasa kalau supir-supir omprengan itu istirahatnya di warkop bang. Nah saya ngopi di situ. Gak lama
Ada kawan saya lagi driver, supir yang habis dari Kampung Melayu. Nah, dia kebetulan orang udah tua nih, saya manggilnya babe-babe. Lalu kagak jalan, karena kan biasanya kalau omprengan itu mobil satu masuk, yang ini jalan, kan gitu. Nah ini saya nggak jalan bang, saya bilang udah be kalau mau narik aja, saya rehat dulu. Ya mungkin juga bisa jadi saya pulang, kayak gituin. Nah dia turun tuh, lu muka lu pucat katanya. Ya saya bilang malam ini narik nggak bener. Nggak bener kenapa? Penumpangnya nggak ada. Saya ragu tuh bang mau ngomong. Saya diem dulu sebentar. Saya minum kopi dulu nih ya kan. Kalau ditanya sama orang tua gitu ya kan. Nah, akhirnya saya jawab lah, iya pak. Tadi narik saya bilang. Itu dapat penumpang. Saya ceritain. Dapat penumpang depan mall. Terus penuh. Langsung dapat saya 12 orang. Nah yang nemenin si Juki. Nah terus tiba-tiba Juki lari be. Lari kenceng. Itu di kawasan. Terus itu dia. Si Juki nunjuk ke belakang-belakang aja saya kagak nge be. Ngehnya saya pada saat si Juki buang duitnya ke dalam mobil. Saya ngehnya pas ngeliat spion. Saya kata begitu. Maksud lu gimana? Iya di spion penumpang kagak kelihatan be. Pas saya nengok ada. Lah kan bingung juga be saya. Nah, terus nah itu dia. Saya kagak pikirin dah apa mungkin kacamata saya kali. Saya pungutin duit. Lah tiba-tiba ada yang duduk di pinggir saya be. Nah, sekarang bayangin sendiri dah be. Kalau tiba-tiba ada makhluk be. Jangan kata makhluk dah, orang beneran be kalau tiba-tiba duduk. Kan kaget be. Apalagi ini yang namanya setan. Mana udah bau, sangit, kayak rambut kebakar. Mukanya meleleh, matanya saya matanya di sini, yang satu lagi burek, yang sebelahnya udah kayak singkong bakar. Dia malah ketawa bang. Ya lu makanya coba kalau dari kemarin narik, kata dia begitu. Nah maksudnya apa be? Gua udah ngalamin duluan. Wah serius be? Wih anak-anak makanya jarang narik. Semenjak kejadian bakaran-bakaran itu anak-anak pada jarang narik. Kalau lewat daerah situ anak-anak kenceng. Itu korbannya ratusan. Banyak yang nggak kedata. Banyak yang belum ketemu. Entah itu rata jadi abu atau bagaimana. Itu banyak. Nah mulai dari kejadian itu tuh nggak ada anak-anak kita bang katanya. Yang mau naikin penumpang dari situ pasti pikir 2 kali. Kalau udah di atas jam 1. Waduh. Lah saya kan baru keluar nih. Ya udah bang saya pulang aja deh bang. Saya pulang aja. Saya bilang begitu. Ya udah, muka lu juga udah pucat gitu. Saya pulang nih bang. Saya habisin kopi dulu ya. Saya habisin kopi. Terus saya pamit. Ya udah saya pulang dulu ya. Itu sekitaran udah masuk jam hampir jam 3-an kali ya. Itu kan kalau saya mau ke arah pulang itu putar balik bang. Rumah saya kan di Pulau Gebang. Nah, putar balik, lewatin flyover. Itu tiba-tiba bang di flyover itu. Kan kalau flyover kan lurus, nggak ada perempatan. Itu tiba-tiba ada motor bang nyebrang dari kanan ke kiri. Wong. Wah gila sih. Kalau perempatan wajar kan ya, dari sini ke sini. Nah ini kan flyover bang, bawahnya jalan tol. Nah, itu saya refleks karena saya posisi bawa mobil arah pulang itu kencang. Karena ada hawa takut yang sebelumnya, ya kan. Nah, saya turun dari mobil, saya marah-marah. Mau nyari mati kali ya? Mobil lagi kenceng, main nyebrang aja. Nah itu tiba-tiba ada yang ketawa bang. Suara jauh banget bang. Gitu bang. Tapi suaranya jauh banget sumbernya. Itu yang membuat saya sadar. Wah, ini kan flyover. Mana ada motor dari kanan ke kiri. Itu yang membuat saya sadar bang. Nah saya langsung mau menuju mobil dong. Pas saya mau menuju mobil, itu di atas kap mobil saya bang. Itu makhluk perempuan cewek berdiri bang. Bajunya putih panjang. Terus rambutnya panjang. Mukanya ketutupan rambut juga. Dia ketawa lagi bang. Dan suaranya pun jauh. Padahal makhluk itu ya jaraknya paling 3 meter dari saya. Itu saya langsung lari tapi birit-birit lagi bang.
Dalam hati saya nih, buset gua kan udah kagak narik ini mau arah pulang, masih aja juga diikutin. Saya lari bang, lari. Itu kira-kira sekitar 200 meter. Dari flyover itu kan ada danau. Ada kawan saya lagi mancing di situ. Saya bilang, weh bro anterin gua. Kemana? Ke atas. Ngapain? Mobil gue tinggal di situ. Dah, gimana sih? Mobil pakai ditinggal-tinggal. Ayo udah anterin dulu. Ah, orang lagi mancing, kata dia gitu kan. Udah bentaran. Ayo. Nah, akhirnya nemenin saya bang. Nemenin. Itu masih posisi gerimis ya bang ya. Posisi gerimis. Itu nggak ada apa-apa bang. Dan memang mobil masih hidup. Posisi hidup, mesin hidup. Cuman pintu kebuka. Karena kan tadi saya waktu marah-marah. Kan saya nggak nutup pintu mobil. Ya kan? Nah, temenin lah saya sama teman saya. Flyover ke parkiran rumah saya kan itu jaraknya udah mulai deket. Jadi turun, ambil kiri sedikit, putar balik, baru masuk gang. Nah, itu saya biasa parkir itu di kebun bang, di kebun. Ada kebun, tanah kosong, saya biasa parkir di situ bang. Di situ saya udah nggak pikir panjang. Saya taruh mobil di situ, ya kan, saya tutup, saya kunci, langsung saya masuk dalam rumah. Terus teman abang yang mancing itu kemana bang? Nah, teman saya yang mancing itu saya turunin bang. Di depan gang. Karena kan posisi dia lagi mancing bang. Nah, di situ saya langsung pulang. Besok paginya, saya kan kebetulan kan ketua Karang Taruna di situ bang, di kampung saya. Hansip datang ke rumah saya. Posisi pakai kain sarung kuruban begini. Tuh Hansip, mengapa tuh main pagi-pagi? Saya bilang begitu. Jam-jam 10-an lah ya. Bang, saya mau berhenti jadi Hansip. Dah, kenapa? Kurang masukan. Saya gituin. Jadi gini bang, gimana? Saya suruh duduk dulu tuh. Gimana? Semalam habis kontrol, muter-muter kampung. Kebetulan saya lewat kebun, tempat abang parkir mobil. Terus di situ ada perempuan bang duduk. Ada perempuan duduk. Wah, dalam hati saya bang, jangan-jangan yang tadi di flyover nih. Cuman saya nggak mau ngomong dulu. Saya mau tanya lebih detail lagi. Jam berapa bang? Saya gituin. Ya itu sekitar jam-jam 3-an lewat bang. Wah iya ya, mobil udah pulang jam segitu. Terus gimana bang? Saya tanya, Mbak, ngapain duduk di mobil orang malam-malam? Neduh ya? Emang gerimis ya bang? Saya pura-pura nggak tahu tuh bang. Iya bang, gerimis banget. Oh gerimis. Padahal saya tahu itu gerimis. Karena kan semalam saya ada. Terus gimana lagi bang? Lah dia kagak jawab bang. Nunduk aja. Akhirnya saya naik tuh. Saya duduklah di depannya. Ada pada depan begini bang. Kan baku penumpang kan ada pada depan. Saya duduk depan dia. Saya tanya. Mbak, kok ditanya diem aja? Mbak tinggal di mana? Diem aja. Deh, ditanya kayak orang nggak punya mulut. Tuh kata bang Hansipnya. Saya tanya lagi Hansipnya. Terus bang, lanjutnya gimana? Jadi kata si Hansip, saya mau tepak bang. Wah dia ndangak bang. Yang tadinya nunduk begini dia ndangak. Itu bang kata dia. Mukanya nggak ada bang. Aduh, serem banget ya. Matanya nggak ada, hidungnya nggak ada, mulutnya nggak ada, rata bang. Waduh, kok bisa begitu bang Hansip? Saya bilang gitu kan. Terus bagaimana bang Hansip? Saya lari sampai jatuh-jatuh bang, pulang saya sakit. Ini saya masih meriang sampai sekarang. Makanya nggak lagi dah, saya berhenti aja jadi Hansip. Masa sih timbang perkara hal itu berhenti? Mungkin lagi apes lu aja kali. Ah enggak pokoknya kata dia. Saya mau berhenti. Jangan gitulah bang. Siapa tahu bawa keberuntungan besoknya bawa rezeki. Saya bilang begitu, saya coba nih. Ya kan? Oh enggak, pokoknya saya berhenti. Oh ya udahlah kalau emang mau berhenti. Nanti abang tinggal temuin aja Pak RT. Saya bilang begitu. Ya udah bang, saya pamit katanya. Selepas Hansip pamit, saya mikir tuh bang. Masa iya sih itu kuntilanak yang semalam yang ngikutin saya dari mall kan gitu ya bang ya. Setelah kejadian itu tuh bang, saya kan
Jadi agak males-malesan tuh. Udah mulai males dalam artian kayak kata orang sekarang trauma karena kejadian itu. Nah, gak lama teman saya SMS bang. Emang zaman itu udah ada SMS ya bang? Wah udah. HP pisang sebutannya, Nokia pisang. Wah itu HP serbaguna bang. Bisa buat nimpuk orang bisa, nimpuk anjing bisa. Saking gedenya tuh HP. Itu udah HP paling mewah bang. Zaman itu saya di SMS. Lu gak narik-narik bro? Ya kan, saya balas. Kenapa emang nanya-nanya? Ya enggak, kalau misal kata mobil nggak dipakai, terus lu udah males narik, ini gue saya nyerepin, gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, asal setoran aja yang bener, saya gituin. Ya udah, sekarang ya berangkat nih, ya udah tungguin, saya bilang gitu kan. Nggak lama datang, itu jam 10-an bang. Jadi seharusnya kan kita narik kan mobil keluar dari garasi jam 9. Ini udah telat. Cuman dipikirnya kali karena dia meyakinkan bahwasanya mobil ini nggak keluar, saya nggak keluar nggak narik. Akhirnya dia datang. Dia nanya sama saya, kenapa sih emang udah nggak narik-narik nih, udah jatuh hampir seminggu. Saya nggak mau cerita bang. Saya cuma bilang, nggak apa-apa, cuma lagi ada kerjaan aja. Ya, saya kasih lah nih kunci mobil. Nanti lu mulanginnya, taruh ya kunci mobil sama setorannya di bawah pot kembang depan rumah saya tuh. Ada pot kembang gede, taruh kolong situ aja. Jadi nggak perlu bangunin saya bilang begitu bang. Nariklah nih bang kawan saya. Sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempatnya bang. Itu temen saya jam 2 malam mulangin mobil. Terus dia SMS saya. Udah tidur belum bang? Kebetulan memang saya belum tidur bang. Saya masih nongkrong. Saya bilang, kenapa bro? Mulangin mobil ah. Kenapa? Sepi penumpang. Saya gituin. Enggak. Ditanya. Kalau sepi udah nggak apa-apa, nggak usah setoran dulu. Saya bilang begitu. Dia bilang, oh enggak, udah tenang aja. Ini saya mulangin mobil ya. Ya udah pulangin aja. Ini gue juga lagi nongkrong. Saya lagi nongkrong nih, saya bilang begitu. Gak lama datang dia. Saya samperin, kasih kunci mobil dan sebagainya. Saya ajak ngopi dulu bang, nongkrongan, ngopi aja dulu. Saya lihat mukanya pucat banget. Lu kenapa bro muka lu pucat? Saya gitu kan, sakit. Kalau sakit mah gak usah maksain. Oh, enggak apa-apa, kata dia. Ngopi nggak? Teh aja deh katanya, teh. Nah biasanya lu ngopi kok sekarang teh. Saya bilang begitu bang. Nah ini gelagatnya udah nggak beres bang. Saya perhatiin ini kan dari pala. Pokoknya kelakuannya tinggal lakuin saya perhatiin. Ini kok nggak beres, ngapa nih orang ya dalam hati saya. Tuh tiba-tiba bang, pas dia lagi megang gelas teh, goprak bang. Goprak itu bahasa Indonesianya jatuh ya. Jatuh ke belakang. Saya kaget kan, kenapa lu? Saya bilang gitu kan, woi. Nah kawan-kawan saya langsung bangunin kan, kenapa? Bang, nggak tahu. Kayak orang pingsan bang. Setelah itu kita bangunin bang. Kita gotong ke pelataran, ke teras warung itu kan ada terasnya bang ya. Biasa buat parkir motor. Karena yang nongkrongnya anak sini, jadi nggak ada yang bawa motor bang. Nah kita tidurin di situ. Itu kita copot jaket dia kan pakai jaket tuh bang. Kita copot, kita jadiin buat sandaran kepala dia bang. Itu tiba-tiba dia ngoceh bang. Suaranya suara anak kecil bang. Lagi enak-enak nongkrong dikencingin. Abang ini kurang ajar. Tuh bang. Lu anak-anak langsung pada bingung bang kawan-kawan saya. Lah, kok bisa begini? Bagusnya bang, untungnya nggak lagi pas bawa mobil. Ditanyalah bang sama tukang kopi nih, tempat saya nongkrong. Kebetulan kan dia mungkin orang agak bisa kali ya. Kenapa? Oh bang, tiba-tiba jatuh. Terus, ya ini direbahin. Bahasanya berubah jadi kayak suara anak kecil. Ditanya bang, kamu siapa? Ngapain nanya-nanya? Jawab begitu bang. Ya logatnya logat anak kecil bang. Kalau ditanya sama orang tua, katanya jawab, kamu siapa? Nggak perlu nanya-nanya. Abang ini udah kurang ajar, aku lagi jongkok dikencingin. Oh, ya udah minta maaf.
kan nggak tahu. Terus akhirnya disadarin bang. Disadarin, sempet nggak mau bang, berontak. Aku nggak mau, aku maunya dibalikin. Kita kan bingung, balikinnya kemana? Kan dia datang sendiri ya bang ya. Nah, ditanyalah sama tukang kopi ini. Lo mau dibalikin kemana kamu? Ke mall lah, tadi kan aku di mall. Wah, dibalikin ke mall bang. Saya aja kagak mau narik kemarin gara-gara kejadian itu. Kejadian mall, lah ini saya suruh balikin ke mall, saya jadi mikir 2 kali kan ya. Akhirnya kata si Akang yang tukang kopi, udah yuk saya temenin. Akhirnya saya beranikan diri bang, tapi saya ditemenin. Nah itu pas saya sampai itu kan di sebelum mall itu ada kali kecil bang. Pas sampai di jembatan itu, tiba-tiba teman saya batuk terus muntah dan sadar dengan sendirinya. Wah, gue di mana nih? Lah aku belum di mobil lagi. Akhirnya sama kawan saya, dah terusin aja sampai Jatinegara. Kita nongkrong dulu di sana. Kita ke Jatinegara, kita minum di situ, minum kopi lagi. Ditanyalah kawan saya, supir tadi tuh bang, sama tukang kopi yang tempat kita ngopi tadi di rumah. Ceritanya bagaimana bang? Tadi cerita apa nih Kang? Kata kawan saya. Enggak, tadi kamu di tempat saya tiba-tiba kesurupan. Masa Kang? Ya kamu habis ngapain? Oh iya, saya kan narik. Kata dia nih, saya narik terus kebelet kencing Kang. Nah itu kan sebelum mall itu kan ada kali kecil, ada pohon gede. Kencing di situ. Terus permisi nggak? Ya saya kan ngomong bang, permisian bang kencing. Ya udah, abis itu badan kayaknya kayak nggak enak banget, kayak orang masuk angin katanya. Tengkuk saya berat banget Kang. Nah, kata si Akang kopi ini yang kawan saya. Terus akhirnya kamu mulangin mobil. Iya. Untung kamu udah sampai di garasi. Maksudnya di tempat saya di kebun. Coba kalau lagi di mobil kenapa-napa, mati kamu. Wah gila sih Kejadiannya. Nah, akhirnya setelah itu kita bawa pulang. Kita anterin pulang bang. Kita anterin pulang. Udah hari ini gak usah setoran. Saya bilang begitu kan. Besok kalau mau bawa mobil bawa lagi aja gak apa-apa. Saya bilang begitu. Akhirnya kami pulang tuh bang. Nah pas kami pulang dari Jatinegara mau ke arah Pulau Gebang kan ngelewatin mall lagi bang. Mall itu posisinya masih hancur bang. Belum dibenerin. Masih hancur, gosong, kebakaran. Udah kayak apa tau lah. Kawan saya ngajak berhenti bang. Berhenti dulu bro. Kang jangan saya bilang gitu kan. Karena saya belum cerita sama dia kejadian saya yang sebelumnya itu. Udah berhenti dulu. Ini ada yang kasihan di sini katanya. Yang tadi saya bilang kan yang orang dagang kopi ini kan memang sedikit bisa Kang. Nah emang ada apa sih Kang? Itu banyak tuh. Ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3. Pada ngeliatin ke kita, ada yang awe-awe katanya. Kang, udah jangan jadi gara-gara, saya bilang itu kan. Udah lah, kita cabut aja, tar dulu. Nah nggak lama kawan saya bang, itu mobilnya dapat gelar Betek namanya. Betek itu variasi, ceper. Mobilnya ceper, knalpotnya Hyder. Wah, jadi kayak mobil balap bang. Betek lewat tuh. Wah, kenceng bang. Nah, itu tiba-tiba terbalik bang. Bang, buang. Padahal nggak ada apa-apa. Itu sekitar jam 3 lewat bang. Mau hampir jam 4-an lah. Padahal nggak ada apa-apa loh bang. Cuman saya, kawan saya yang tukang kopi itu sama mobil. Itu nggak ada apa-apa. Itu saya sama kawan saya pun langsung lari. Nyamperin. Dan herannya bang, itu cuman supirnya doang bang. Isinya. Penumpangnya nggak ada kosong. Itu mobilnya kemana bang? Hancur gak? Wah bukan hancur lagi bang, perpecah. Kacanya semuanya hancur semua. Terus keadaan supirnya gimana? Ya keadaan supirnya ya begitu bang. Yang akhirnya
kita buru-buru kita bawa, karena kita merasa teman ya kan, solidaritas kita sesama supir omprengan. Saya naikin ke mobil bang. Itu udah kemana-mana bang, saya taruh di belakang. Itu saya bawa ke rumah sakit Islam Pondokopi. Alhamdulillahnya ketolong bang. Mungkin kalau nunggu evakuasi dari kepolisian atau gimana mungkin bisa nggak ketolong kali bang ya. Karena kita posisi dekat, tapi mobil saya tinggal bang. Nah, setelah 3 hari, itu kan kawan saya itu kan sopir itu kan sempat nggak sadarkan diri bang. 3 hari, 4 hari bang sempat nggak sadarkan diri. Hari kelimanya saya jenguk, saya tanya bang, lu kenapa bawa mobil kenceng? Yang nolongin gua lu ya katanya. Iya, saya bilang, karena posisi saya di situ. Saya lagi berhenti, saya bilang aja, saya lagi ngecek ban. Karena kan saya posisi berhenti kan. Emang kenapa lu kok bisa begitu? Saya bilang gituin kan, kamu bisa begitu kenapa? Dia bilang bang, saya itu lagi bawa penumpang. Perasaan kemarin kosong gak ada orang. Korbannya cuma dia doang. Driver, supir, penumpangnya kan kagak ada. Saya bilang, lu serius bawa penumpang? Serius? Terus bagaimana kabar penumpang gua? Wah, tuh, saya bangun lagi deh tuh. Ya, lu serius bawa penumpang? Serius? Gua baru taikin tuh penumpang dari kolong flyover. Dari kolong flyover ketemu mall itu kira-kira 300 meter bang. Itu gua baru ngoper gigi katanya dari gigi ke 3. Baru ngoper makanya gua ngegas. Akhirnya saya berpikir bang, apa jangan-jangan kok kejadiannya jadi sama ya sama saya. Cuman bedanya dia karena mungkin nggak pakai kenek, jadinya dia langsung ngegas, ngeblong. Kalau saya karena jadi ada kenek, jadi ketahuan. Terus saya langsung berpikir seperti itu. Terus itu kondisi supirnya pas di rumah sakit, gimana bang kondisinya tuh? Lumayan parah bang. Jadi kepalanya itu 12 jahitan. Terus tangannya pun itu digip ya, tangan digip. Terus kaki kanan itu digip juga. Karena kan memang mobil hancur bang, terbalik bang, guling. Itu kondisi mobilnya pada waktu itu langsung diangkut apa gimana bang? Mobil itu malam itu juga diangkut bang, sama polisi. Di situ saya langsung setelah berpikir itu bang, saya kan nggak mau cerita bang, takutnya malah, wah ntar mau jadi sepi nih ya kan, takutnya kan. Takut sepi jalur trayek kita kan. Saya nggak cerita bang. Saya diam aja. Dan itu berjalan, kan itu kan bulan Mei akhir bang kejadiannya. Mei sampai Juni lah ya kejadian-kejadian itu. Nah, Julinya bang, saya mulai narik lagi bang. Nah, saya mulai narik lagi, udah mulai lupa-lupa dikit lah kejadian-kejadian itu. Biasalah jam 9 saya keluarin mobil saya dari kebun tuh kan, dari garasi. Nyampe Pondokopi, terus saya ngobrol bentar, biasa seperti biasa aja bang, narik. Pada saat sekitar jam 12 atau jam setengah 1-an, itu saya ke arah Kampung Melayu bang, dari Pondokopi ke Kampung Melayu. Saya ngetem tuh bang, nahan dulu bentaran di lampu merah. Mall itu belum dibangun bang, posisi masih hancur dan masih ada bau-baunya pun masih ada sebenarnya, ya kan. Cuman masa iya sampai selama itu kan begitu bang ya, pemikiran saya. Saya nyalain nih bang rokok sambil nyender begini. Saya nyalain rokok. Kayak ada anak kecil bang. Set saja lari begitu. Awas belum selesai ngomong nih bang, ketabrak. Maksud saya ngomong begitu. Awas lah, kemana tuh bocah? Hilang anak kecil bang? Hilang bang. Saya turun bang, penasaran. Saya turun dari mobil. Saya cari, orang bukan, hilang bang. Saya naik lagi ke dalam mobil, saya duduk lagi, saya ngerokok, saya diem, saya bengong. Halusinasi kali, pikiran saya begitu bang. Nah, gak lama teman saya bang dari arah Jatinegara, arah balik, arah Pondokopi, itu saya ngelihat kelebatan, ya gelantungan bang. Pocong. Lah pocong bisa gelantungan, pegangannya bagaimana itu? Jadi berdiri bang. Saya nunjuk, woi. Saya gituin bang. Teman saya coba nih, iya.
Itu saya langsung kepikiran yang enggak lagi jadinya bang. Itu sekitar jam 2-an bang. Dan tadi saya baru keluar tuh jam 1 lewatan tuh saya ngetem di situ saya agak lama. Akhirnya, itu belum ada penumpang saya juga. Udahlah saya jalan lagi aja. Saya jalan bang, saya jalan seharusnya ke Kampung Melayu, saya putar balik bang di Kebun Pala. Depan Polres Jakarta Timur saya ngetem di situ. Dan saya nongkrong aja. Gak lama dapat penumpang, 2-3 orang, saya jalan. Sampai stasiun Jatinegara kan ada putaran bang. Ternyata setelah saya dipotong tuh. Sama mobil kawan saya yang tadi, yang saya bilang, ada pocongnya di belakang. Saya berhenti di samping dia. Set. Dipikir dia saya mau marah karena dipotong jalurnya. Ya kan? Padahal saya enggak, karena saya ada penumpang, makanya saya legowo. Saya bilang, lu tadi ke Pondokopi bawa apaan? Kagak bawa apa-apa, gue habis bawa borongan. Maksudnya, mobil gue habis disewa, bawa tahu. Nah, itu gue ke Pondokopi sengaja kenceng, ngambil selak, ngambil jalur narik. Jadi kosong. Oh doang saya bang, saya nggak ngomong. Itu yang di belakang tadi yang berdiri pocong, saya bilang begitu. Saya nggak ngomong, udah saya diem aja bang. Oh ya udah, emang apa? Nggak apa-apa. Maaf ya bro, gue motong jalur lu. Iya nggak apa-apa, saya kata gitu. Saya jalan nih bang, tap, saya jalan. Akhirnya saya ingat omongan supir senior tuh yang saya bilang, kalau dia bilang kalau udah jam 1 ke atas, lu bawa mobil depan mall itu kenceng. Ada penumpang nggak usah dibawa di situ. Akhirnya saya ingat omongan itu bang. Saya narik asal lewat situ saya kenceng terus. Bus. Jadi menghindari itu bang. Nyampe Pondokopi nih. Nyampe di Pondokopi. Saya rehat bang. Karena habis kejadian lihat si pocong tadi itu. Ada anak-anak kan pada nongkrong tuh di Pondokopi. Ada yang mau nyerep nggak? Yaudah bang sini gue yang bawa. Nih bawa nih. Itu kan masih jam 2-an lewat ya bang ya. Jadi masih ada waktu sekitar 2 jam lebih lah. Dapat lah 2 trip. Kan lumayan tuh bang. Udah lu ntar gantiin aja duit bensin gua. Saya bilang begitu bang. Oh iya bang katanya. Bawa tuh mobil sama dia bang. Maju kira-kira. Ya baru mulai narik bang ya. Baru mau mulai narik. Maju dia bang. 100 meteran lah. Set. Di situ teman saya bilang turun. Yang tadi bawa mobil. Bang sini dah sebentar dah. Kenapa? Saya bilang begitu. Sini dulu. Saya samperin. Kenapa? Mobil kok kayaknya gak enak banget bang. Maksudnya gak enak gimana sih? Saya bilang begitu. Apanya? Koplingnya? Remnya? Apa kampas? Kagak, kayaknya nggak enak aja. Yang bener lu. Perasaan gua aja kali ya. Kata dia begitu. Gue lu kalau emang nggak mau narik, walaupun nyerep. Saya bilang begitu. Udah aku nyerep bang. Buat uang rokok gua katanya. Oke lah, narik nih dia bang. Langsung jalan tuh. Jalan. Terus saya masih nongkrong tuh bang. Saya masih nongkrong Pondokopi ya. Ada mobil dari arah Kampung Melayu ke Pondokopi. Nikung depan warkop tuh bang. Dia ngetem kan. Saya tanya, lihat mobil gua nggak? Iya bang, mobil lagi ngetem di Buaran. Oh yaudah, jelaskan ya. Tuh. Nggak lama dia jalan. Ada lagi om Preng yang datang lagi. Saya tanya lagi, lihat mobil gua nggak? Iya bang, tadi gua lihat ngetem lampu merah Klender. Mall itu bang. Oh ya udah. Nah, nggak lama datang lagi bang, mobil. Yang depan, yang tadi udah ke arah Kampung Melayu. Ternyata dia putar balik bang. Putar balik, itu dia ngasih tahu informasi. Bang, mobil siapa yang bawa? Kenapa emangnya? Nggak, itu mobil siapa yang bawa katanya. Iya kenapa? Saya bilang begitu kan. Motong selalu atau bagaimana? Saya gituin kan. Itu mobil nungging itu katanya. Maksudnya mobil nungging itu nabrak pohon bang. Wah kacau ini dalam hati saya kan. Antar lah, gue ikut. Saya ikutlah ke dia. Itu kejadiannya setelah flyover Klender bang. Itu namanya pertanian, daerah pertanian. Itu nabrak pohon. Dan supirnya pingsan. Supir yang serep saya itu pingsan. Bagusnya bang, mobil saya nggak rusak parah.
Gak rusak parah karena cuman samping aja, jadi bemper kiri aja bang yang legok. Karena nabrak pohon itu kan, pohon mahoni bang. Itu udah masuk jam 3-an. Di situ kan dari pertanian ke kebun singkong kan hanya 200 meteran bang. Itu ada tongkrongan anak-anak lagi bang. Kita bawa ke situ. Kita bawa ke situ. Kita sadarin nih supirnya dulu bang. Kita sadarin. Sadar dia langsung kayak orang panik bang. Woi. Ngapa lo kan gitu kan? Kayak orang panik. Wah bang. Aduh. Apa gue bilang kata dia. Lah, kenapa lu menyalain orang aja saya kata gitu kan. Perasaan dari awal udah gak enak mobil lu. Ya terus kenapa lu nyalain mobil gua saya bilang begitu kan. Kagak. Ini mobil bang kagak mau diajak lempeng. Masa sih? Nah, terus gua ngetem bang tadi depan klender. Terus? Lah itu gua lihat di spion bang. Sebelah kiri ada yang gelantungan aja. Apaan yang gelantungan? Bocah-bocah kecil katanya bang. Bocah kecil dari mana? Anak ke siapa? Jam segini ngayap. Jam segini masih main. Jam 3 loh bang. Jam 3 lewat. Serius bang, ada kali 3 orang tuh pada gantungan main di belakang begini nih. Makanya tuh mobil kayaknya maunya bawaannya larinya ke kiri aja. Halu kali lu. Saya bilang begitu. Halu kali. Nah ini beneran bang. Tapi supir itu gak kenapa-napa bang? Dia cuma karena dadanya aja bang. Kantem. Jadi pada saat dia lihat spion sambil jalan itu dia kaget. Jadi dia kebanting. Nabrak deng. Jadi dia beradu. Begitu bang. Akhirnya dia ngap. Oh berarti posisi mobil lagi nggak kencang ya bang ya? Kencang ya mungkin sedang kali ya. Nah setelah kejadian itu dan memang kebetulan mobil saya kan rusak ya sebelah kirinya. Akhirnya saya nggak narik-narik bang. Dan ada sedikit trauma tersendiri. Jadinya kalau malam ke sana pada saat rentan waktu tahun-tahun itu bang. Karena memang bagi omprengan ya malam-malam itu ada aja itu bang. Kejadiannya memang ada aja. Dan itulah yang kadang-kadang yang tadinya omprengan jumlahnya 20 jadi berkurang ya karena kejadian-kejadian itu. Karena memang kalau sebelah kiri jalan di Gusti Ngurah Rai itu emang nggak ada rumah bang, itu mah rel. Dan rumah masih sedikit daripada sekarang. Kalau sekarang mungkin udah rame. Nah nih Bang Amar, itu awalnya teman abang yang kabur, yang kenek itu awalnya kenapa bang? Kok bisa kabur gitu? Terus abang sempat ketemu lagi tuh sama Juki? Ketemu bang. Itu ketemu posisinya waktu pas ada supir serep. Dia nanyain saya, "Woi Bang Amar mana? Kalau lu sekarang yang bawa?" "Iya ada di rumahnya." Nah dia ke rumah saya bang. Main lah nih, nongkrong nih sama saya di rumah. "Assalamualaikum." "Salam." "Weh Juk, apa kabar?" Saya kata gitu. Saya pura-pura kagak tahu bang. Saya coba lupakan kejadian yang waktu itu bang. Masuk Juk. Ngopi. Saya gituin. Saya bikinin kopi bang. Kasih. "Mana aja Juk gak kelihatan." Saya gituin. Saya yang di mop balik. "Ada juga lu kali bang yang gak kelihatan." "Ah masa sih?" "Iya." "Lu kenapa bang gak narik-narik?" Ceritanya begitu. Nah ini saya yang dipancing ini. Dalam hati saya. Nggak kena ini mah. Saya pancing dulu lagi dia. "Ah narik. Lihat kan tadi mobil gua narik." Saya bilang begitu. "Iya mobil lu nya kan kagak." Saya bilang narik gua sore Juk. Kalau malamnya udah enggak. "Kenapa emang ya bang?" "Ya nggak apa-apa. Besoknya kan gua harus ada gawean nih. Makanya gua nggak sampai pagi." Saya alasan begitu bang. "Yakin?" Kata si Juki. "Yakin Juk. Lu nanya begitu ada apa?" "Ah jangan-jangan lu kali nih, makanya lu kabur udah ngaku." "Iya sih bang," katanya. Terus nggak lama dia minum. Gue minum dulu bang ya kopinya. "Oh iya minum." Minum. "Cerita nih bang. Itu bang, lu tahu nggak kenapa gue lari?" Katanya. "Ya gue nggak tahu lah Juk, makanya gue nanya sama lu." Itu gue guntingin bang. Mintain ongkos. Itu mintain ongkos bang. Orang kan kalau ngasih ongkos kan tek begini bang. Dan kalau emang duitnya gede kan nggak, itu kan pasti minta kembalian bang. Duitnya udah di tangan semua, udah begini semua di tangannya. Jadi nggak ada yang ngeluarin dari kantong bang. Jadi duit itu udah di tangan. Ya udah gue tinggal ambilin. Terus gue ada yang pengen gue kembaliin. Begini doang tangannya bang.
cuman ngasih dada doang. Ih, cakep amat rezeki ini, kata dia bang. Terus, nah ceritanya kan habis gue narikin kan langsung berdiri lagi, tegak. Mau nyampe kawasan, gue bilang nggak ke dalam. Kawasan, ada yang turun nggak? Pas pala gue ke bawah begitu bang, itu semuanya udah bukan orang lagi bang. Maksud lu gimana Juk? Itu semua hancur bang, kagak punya kulit. Daging doang katanya. Kagak punya rambut. Tengkorak doang. Ada yang lumer, ada yang gosong, ada segala macam ada dah bang. Cuman satu pikiran gue bang langsung kata dia. Gue lari tuh bibir dah. Baunya enak banget katanya. Kayak udah kayak rambut kebakar dah. Enak baunya. Gue lari bang, gue lari kencang. Tapi itu bagi gue udah kencang bang, tapi masih bisa juga gue ngelewatin mobil. Maksudnya ke Uber sama mobil. Gue nyungsep, gue jatuh, gue gak terasa bang. Gue pokoknya hindarin aja. Oh gitu Juk. Yakin Juk ngeliat begituan? Yakin bang. Hancur semuanya mukanya bang. Ada yang kayak lilin malah. Tahu kan lilin bang kalau dibakar kan netes bentuknya kayak apa tuh. Nah udah kayak begitu bang katanya. Oh, saya cuma doang tuh bang. Nah denger-denger. Gue juga kabur bang. Saya ditanya balik, Juk, lu tau nggak? Ada nggak penumpang Juk samping gua? Kagak ada bang, kan saya yang duduk samping abang. Pas mereka pada naik saya ke belakang. Itu Juk, lu ingat gak lu buang duit ke bangku depan? Iya kali bang, saya lupa dah. Nah, lu buang duit Juk, pas gua lagi mungutin tuh tiba-tiba ada orang Juk samping gua. Terus bang, gue itu Juk, pas gue lihat, pertama gue nyium baunya dulu Juk. Baunya udah kayak, ya itu rambut kebakar. Sangit, enak. Gimana sih kalau kayak bulu bakar gitu, bulu kambing kalau kita bakar. Kalau kita lagi korban tuh, kepala sapi apa kepala kambing kita bakar kan baunya kayak begitu. Nah itu pertama gue lihat mukanya Juk. Ya sama seperti apa yang lu kata Juk. Ya itu gue lari Juk. Berarti kita sama bang ya, itu Juk. Nah, terus duit yang dari penumpang itu ada sama abang? Nah, duitnya bang, kan kegabung bang sama yang narik. Pas saya narik itu bang, pas saya cek duit, kayaknya sih nggak ada bang. Karena jumlahnya masih sama seperti waktu saya sebelum ngangkat penumpang yang dari mall itu bang. Itu si Juki lari kemana bang kira-kira? Nah, itu kan kalau sebelah kiri itu kan rel bang ya. Nyebrang rel itu kan namanya daerah kawasan. Kawasan industri Pulau Gadung bang, pabrik-pabrik, gudang-gudang lah ya. Dia lari ke situ bang. Nah, memang saya tanya, waktu dia datang itu saya tanya memang, Juk lu lari, abis itu ngilang Juk, kemana lu? Gue lari bang ke kawasan. Iya gue tahu lu ke kawasan, lu pulang? Enggak bang, gue nginep sampai pagi di pos satpam. Kan itu kan kawasan memang bang. Itu kawasan, udah gue nginep di situ bang sampai pagi bang. Oh, pantas gue nggak ketemu lu Juk. Nah itu teman abang yang tangannya patah bang, berapa lama itu sembuhnya bang? Itu cukup lama juga bang ya, karena kan dia harus ngebenerin yang tangannya dia patah itu bang, sama kakinya itu, yang retak. Jadi sekitaran ya hampir 8 bulanan bang, dia baru bisa keluar rumah gitu bang. Dan dia udah kapok narik bang, udah trauma, bener-bener trauma dia narik. Itu pocong yang abang lihat bentuknya kayak gimana bang waktu itu? Kalau muka sih nggak begitu kelihatan bang. Jadi bentuknya ya kayak guling lah ya. Cuman putih nggak putih banget bang. Jadi kayak agak kecoklat-coklatan gitu. Karena kan kita ngeliat dari samping bang. Ya begitu bang. Cuman yang dipikirin ya itu pocong bisa berdiri aja gitu bang. Kok nggak jatuh gitu loh. Itu juga kadang-kadang sih jadi pertanyaan juga, sempat mikir juga. Itu kan kata abang sempat ada mall yang dibakar ya. Nah itu dibangunnya lagi berapa lama itu bang? Jadi agak lama ya bang ya. Ada kira-kira 1 tahunan lebih baru dibenerin bang. Dan itu cuma mallnya aja. Rukonya belum. Nah sempet tuh ganti nama. Cuma nggak mau saya sebutin namanya nih. Sempet ganti nama. Sepi lagi bang. Kenapa bang sepi lagi itu? Nah bang? itu saya juga kurang paham bang. Sempet sepi lagi tuh. Nah akhirnya pembangunan lagi. Ruko-rukonya dibenerin bang. Ganti nama lagi. Dan itu berjalan sampai sekarang bang. Dan cuman nama mallnya nggak bisa saya sebutin ya.
Gitu ya, mungkin nanti juga netizen juga tahu lah nama mallnya daerah situ apa. Nah, ini mobil Ompreng punya abang pribadi atau ada bosnya itu, Bang Amar? Kalau mobil saya pribadi, Bang, punya saya sendiri. Ada yang setoran, ada yang punya bosnya, ada yang punya sendiri juga. Nah, itu kan waktu itu kan abang cuma narik malam doang ya. Kan tahun segitu masih sepi lah, nggak kayak sekarang mungkin ya. Nah, itu ada aja Bang penumpangnya pada waktu itu. Itu dia. Dengan tidak adanya angkutan, omprengan lah Bang. Karena kan belum ada ojek online, ya kan? Dan Metro Mini pun terbatas, angkot pun terbatas. Ya itulah. Gitu Bang. Dan siang pun kalau di daerah Pulau Gebang ada Bang omprengan. Tapi sekarang ya udah nggak ada. Itu karena kalah dengan ojol. Gitu Bang. Nah nih Bang Amar, punya pesan Bang buat teman-teman di rumah nih yang nonton video ini nih. Jadi begini Bang, dengan kejadian tragedi itu ya, janganlah sampai terulang lagi Bang. Yang rugi kita juga, kan tulisannya Bang di situ kan pribumi kan begitu ya, di tembok-tembok itu, di rolling door toko. Yang rugi ya pribumi juga, kita juga, masyarakat kita juga, ekonomi kita juga. Jadi janganlah kita sampai diadu domba lagi. Jangan sampai kita kerusuhan lagi. Karena yang jadi korban saudara-saudara kita Bang. Banyak yang bapaknya hilang, ibunya hilang, atau anaknya yang hilang. Jadi kita semua Bang yang rugi. Akur lah. Ya kan, susah senangnya udah kita akur bareng-bareng. Ya kan, jaga persatuan, jaga kesatuan. Jangan gampang teradu domba, apalagi sampai bawa-bawa etnis lah, agama dan sebagainya. Itu Bang intinya dari saya. Karena nggak ada untungnya Bang, rugi semua, ekonomi hancur, pekerjaan susah. Seperti itu Bang. Oke Sob, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman yang dan sama Bang Amar ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Balik lagi ya namanya kerja ya, pasti ada resikonya. Pasti ada suatu hal yang ya resiko ya atau tidaknya, baik atau buruknya gitu. Ya capek, semua kerjaan capek, apalagi ditambah dengan situasi kerjaan yang kurang menguntungkan ya pasti capek banget. Ya balik lagi sih ada keluarga yang nunggu di rumah, ya semangat. Ya karena yang butuh bukan kita aja uangnya atau hasilnya, tapi ada orang lain lah yang butuhkan juga. Terutama keluarga dan orang tua. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.